Mmm, Berapa ya? Nggak itu sih, jujur sangat sangat memalukan ya kalau UTBK. Wah, tapi itu juga kesalahanku pas di hari H sih, karena aku expect-nya kayak ruangannya adem dan segala macem, tapi ternyata panas. Tapi aku nggak mau nyalain keadaan, tapi kayak kesalahanku aja pakai baju yang tebel-tebel gitu. Aku nggak expect ruangannya bakal seluas itu dan aku di tengah. Is ya ada hal yang di luar kendali gitu. Aku baru mau tahu, oh, it's okay. Hmm, it's okay. Aku di kampus UNS pas itu. Di RIKUI dingin banget. Ya beda-beda sih. Itu juga jadi faktor pas ngerjain ujian juga sebenarnya, guys. Jadi hmm, minimalis coba simulasi minimalisasi kesalahan-kesalahan yang mungkin nggak penting. Ketika kita udah materinya udah siap, ya ada juga faktor eksternal gitu. Tapi itu bisa kita minimalisasi sebenarnya. Pas pada saat aku UTBK pada saat itu, ya mungkin ketika aku tahu ruangannya gede dan aku nggak harus tebel dan kepanasan mungkin akan lebih baik. Jadi apa ya? Hmm, Coba itu juga dipikirin. Ya, oke lah. Set malah cerita nih. Tapi seruan cerita nggak sih, guys? Wah. Nah, untuk TO nanti juga ada mentoringnya ya. Nanti nunggu Bang Imam aja gitu. Ilmu Yeping. Ya, di sini aku mau bahas dasar-dasar berpikir analitik. Karena selama aku setara belajar terakhir kemarin dan kenapa aku nggak setara belajar lagi di sini karena pas itu juga aku juga ngajar di 5% untuk pre-class. Sekarang juga ngajar sih, cuma udah bisa termanage dengan baik lah. Jadi bisa juga setara belajar gitu. Tapi sebenarnya ini kangen aja sih. Nanti lebih banyak sama yang anomali gitu. Oke. Nah, dasar-dasar berpikir analitik. Ini ada yang nanya nih, kualitatif di PU susah banget nggak? Justru kuantitatif kuantitatif kan kuantitatif di PU itu adalah senjata pamungkas aku dan ya beberapa banyak orang juga sih. Karena apa? Karena di kuantitatif itu bener-bener hitungannya seminim itu, mudah dan bisa buat apa ya? Bisa buat saving nyimpen waktu lebih banyak gitu. Let's say 10 soal 10 menit gitu. Jadi kita ketika ngerjain kuantitatifnya dulu, kita bisa mungkin 3 menit, 5 menit cukup lah gitu. Jadi waktunya bisa buat ke yang teks-teks panjang itu sebenarnya. Aku kemarin PU nggak kejawab 3 soal. Ya. Ya sama yang soal kayak memperkuat memperlemah yang tabel itu kan kayak iya waktunya butuh untuk satu soal aja itu kita butuh ngecek 5. Itu kan kayak aduh banget sebenarnya. Hmm, gitu. Oke, ya udah. Itu sekilas ya. Jadi kita langsung bahas analitik. Ini analitik tuh masuknya yang kualitatif juga sebenarnya. Ya. Nah, analitik. Oke. Sesuai namanya ya.
sesuai namanya analitik. Kalau misal analitik, teman-teman, eee, interpretasinya apa nih kalau ketemu analitik? Ups, menggelitik, itu dia, menggelitik. Enggak ding, meng menganalisis, Adrian. Oke. Ya, analitik, ya kalau kita bisa tarik lagi ya analisis, sama aja sih sebenarnya. Analisis, oke. Nah, dari analitik ini sebenarnya kita lagi ngomongin tentang esensi dari the problem solving, gitu. Nah, coba teman-teman pas di SD atau mungkin SMP pernah itu nggak kalau misal ngejawab soal matematika kayak ada suatu framework kayak apa ya, guru-guru tuh ada prosedurnya. Nah, ingat? Cap cip cup, cuci. Waduh, ingat nggak yang diketahui, ditanya, dijawab? Pada ingat nggak? Ayo, legendaris tuh. Nah, sebenarnya itu adalah ingat, oke. Nah, sebenarnya itu adalah esensi dari problem solving sebenarnya, gitu. Ya, ada nama-nama kerennya kayak problem, terus objective and solution. Tapi ya kita yang familiar aja. Jadi intinya sebenarnya itu adalah cara kita untuk memandang suatu masalah dan kita bisa mencari solusi dari masalah itu. Nah, dalam berpikir analitik, kita akan selalu membawa si prinsip-prinsip dasar itu. Sampai SMA masih harus gitu. Ya bahkan di kuliah aku ngerasa si framework itu benar-benar kepake. Ya meskipun nggak langsung diketahui ditanya dijawab, tapi dengan dengan cara berpikir itu bisa lebih rapi gitu. Nah, coba aku kasih contoh deh problem solving. Dalam kita mencari mencari solusi dari suatu problem, ya kita ingin mencari suatu goals, ya, ya, gitu. Ya, let's say ini adalah goals kita. Yang penting nggak kosong. Iya lagi. Diketahui, ditanya, ditulis soalnya, ditanya apa, udah kosong. Yeay. Nah, ini adalah goals-nya. Dengan kita dalam problem solving, ya intinya kita ingin menuju suatu tujuan, ya kan? Suatu goals. Nah, untuk mencapai suatu goals tersebut, ya kita butuh suatu ya penyebab ya untuk menuju si akibat ini. Nah, penyebabnya itu bisa macam-macam gitu. Yang biasa kita sebut apa? Ya, data-datanya gitu. Maksudnya gimana? Oke, misalnya teman-teman mau ke arah let's say menuju suatu ya, menuju suatu taman gitu. Kalau misal mau ke taman, ya pasti ada jalan yang harus dilewatin ya kan, yang harus dilewatin. Nah, tapi masalahnya uh, kita mau ke taman, um, let's say udah janjian di taman itu pukul 5 gitu. Nah, asumsikan kita disiplin ya, kita kita nggak mau 5 sore. Kita nggak mau molor gitu ya, kayak kebanyakan orang Indo, sorry. Nggak. Ya, jam 5 sore, ya, tanpa molor apapun. Nah,
Untuk menuju jam 5 sore, itu kan problemnya adalah kita harus seefisien mungkin. Janjian jam 5 sore datang jam 4. Oh, iya dong. Masa janjian jam 5 datang jam 6 gitu. Atau kayak nanggung maghrib datangnya jam setengah 7. Waduh. Nah, jam 5 sore. Oke. Problemnya kita mau seefisien mungkin ya dengan banyak jalan menujunya gitu. Menuju taman tersebut. Nah, dalam hal ini ya udah kita perlu cari apa yang efisien gitu untuk mencapai si goals tersebut. Nah, artinya kita harus mencari data sebanyak mungkin supaya kita bisa tahu gimana sih caranya kita menuju taman tuh jam 5 sore ya, gitu. Oke. Nah, untuk tersebut kita bisa cari mana jalan jalan yang lebih cepat, mana yang lebih cepat gitu. Mana kendaraan kendaraan yang paling paling cepat gitu ya. Jadi banyak faktor yang perlu kita perhatiin. Oke. Nah, dari data itu kita cari-cari data dan kita hubungin sampai kita menuju goals tersebut. Nah, itu adalah kaidah tentang yang problem solving. Oke, kalau kita rapihin, oke, yang ini, yang data-data ini, yang collect data ini adalah yang diketahui. Ya, kita punyanya apa, kita tahunya apa. Ya. Dan goals itu adalah yang ditanya. Ya, diketahui ditanya. Nah, yang dijawab, ya kita menghubungkan yang diketahui-ketahui ini menuju yang ditanya. Oke, dijawab gitu. Jadi proses berpikir ini kita bisa lebih rapi dalam menganalisis suatu problem, suatu masalah. Ya, masalah itu bukan sesuatu yang duar masalah itu apa, tapi masalah itu bisa bisa aja berupa kayak ya masalahnya ke taman itu kita mau jam 5 sore nggak mau lebih. Ya, gitu. Jadi kita harus cari data-data yang relevan. Ya, gitu. Aman nggak tentang problem solving ini? Hmm, hmm, hmm. Jam 5. Aman banget. Oke, sip. Langsung jawab soal kali ya? Kita namain airdrop. Hmm, hmm, hmm. Wah, let's go lah. Hmm, hmm, hmm. Oke. Wah, ini oke ya. Oke, dari nomor 1 dah. Anu. Tapi teman-teman kalau nemu soal yang imut yang enak dikerjain ya. Ya, yang dibingungin, yang seru buat dikerjain ya. Kita kerjain. Soal lucu, soal yang bikin bingung. Oke, ini dari iDrop yang Axel ya. Tapi kita bahas aja. Oke. Nah, yaudah kita bahas aja lah. Atau mau bahas dulu? Oke, langsung aja lah ya. Jadi di sini kita disuruh analisis masalah. Yang pertama kita lihat ya. Yang pertama kita perlu tahu
jumlah roti yang diterima oleh kelompok A. That's, mmm, yang ditanyainnya. Nah, kita udah dikasih rentetan yang diketahui, ya kan. Yang tadi, mmm, data-data yang perlu kita tahu. Oke, yang ditanya. Waduh, ini yang diketahui. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita tahu yang untuk menuju si kelompok A? Ya udah, cara mikirnya adalah, mmm, variabel-variabel diketahui apa yang bisa kita cari untuk mengetahui kelompok A. Sesimpel itu, gitu. Nah, ya udah kita coba dari 1 sampai 5. Cara mikirnya adalah, ya, yang diterima kelompok A, jumlah roti. Artinya kita perlu tahu jumlah rotinya dulu, yang pertama. Oke, kita cari, dari yang dit yang, apa ya, permintaan yang ditanya, ya kita balik lagi ke data yang kita punya. Ternyata ada di si 5 ini. Oke. Nah, dari yang 5 ini, kita bisa nyari yang lainnya. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Nah, artinya buat cari jumlah A, ya udah, karena kita tahu setiap tas berisi 1 lusin roti, untuk mencari kelompok A, ya kita lihat aja yang ada A-nya. Oke, si 2 ini mention A, kelompok A mendapatkan roti setengah kali lebih sedikit dari kelompok B. Oke, nah ini berpotensi dapat A. Tapi apakah itu cukup? Ya belum, kita nggak tahu, eee, si, apa ya, masing-masing dari si A, si, kelompok A sama kelompok B, ya kan. Nah, di sini kita connect-in lagi ke yang ketiga, oke, yaitu kelompok B mendapatkan sepertiga bagian keseluruhan, yang di mana kita tahu jadinya si kelompok B ini dapat, eee, dapat rotinya nih, ya kan, gitu. Jadi, ketika kita tahu kelompok B itu mendapatkan jumlah, sebenarnya kita nggak perlu ngitung yang sedetail itu untuk nomor satu, ya kita cukup tahu bahwa dari, 1 tas ini yang jumlahnya, dan yang informasi 3 tahu kalau si B itu mendapatkan sepertiga, sepertiga dari jumlah. Ya karena ini membawa suatu jumlah, suatu kuantitas, ya kita bakal tahu si kelompok A itu dapat berapa, gitu. Karena diketahui kalau kelompok A mendapatkan roti setengah kali lebih sedikit dari kelompok B, ya kan? Gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke. Mmm, jadi itu ya penerapan tentang, prinsip problem solving-nya, gitu. Oke. Nah, sekarang yang, lanjut ngitung nih, yang 2. Oke. Berapa banyak roti yang didapatkan oleh kelompok C? Oke. Nah, yang kelompok C, berarti kita butuh informasi yang mana aja, guys, soal kelompok C? 1 sama 3. Oke. Yang satu, kelompok C mendapatkan roti 2 kali lebih banyak dari kelompok D. Oke. Artinya kalau kita modelin ya, si C ini 2 kalinya si D. Oke. Ya, 1 simpen boleh. Sama 5. Oke. Ya. Ya, yang nomor 5 sangat, sangat kita butuhin ya, karena mau nggak mau kita perlu tahu banyak rotinya. Jadi kita butuh info 5. Oke. Nah, sekarang, eee
Sekarang kita butuh informasi D, ya kan? Untuk tahu si C. Nah, sekarang kita connect-connect-in data lagi. Oke, ini yang ditanya, sorry. Nah, untuk tahu eh, si D-nya, berarti coba kita yang keempat nih, yang terdekat dulu. Berarti ini D sama dengan E. Oke. Masih butuh info lain nggak, guys? Sorry. Ini setiap tas berisi satu lusin roti. 4 tas berisi roti dibagikan. Bingung. Bentar, aku mau nanya nih. 4 tas berisi roti dibagikan kepada 5 kelompok kerja. Ini menurut teman-teman, 4 tasnya itu masing-masing ke 5 kelompok atau 4 itu dibagi ke 5? Coba. Berarti satu tasnya isi satu lusin. Nah, satu lusin 12 buah. Berarti 4 tas isinya 48 buah. Oke. Ya, 4 dibagi ke 5. 4 bagi ke 5. Jadi 4 terus dibagi ke 5 ya. Oke. Ya, betul. Karena nggak ada yang masing-masing gitu kan. Ya, ya benar El Gasing tadi 4 dikali 12 yaitu 48. Kita punya keseluruhannya 48 dari 5. Oke. Nah, berarti mau nggak mau kita harus eh apa? Karena ini oh, kurang info ya. Coba ya. Coba deh kita yang pasti-pasti dulu deh. Yang 2 sama 3 tadi. 2 sama 3 ya modelinnya mendapatkan roti setengah lebih sedikit. Oke. Nah, coba setengah lebih sedikit. Coba. Setengah lebih sedikit tuh modelinnya gimana? Si kelompok A mendapatkan roti setengah kali lebih sedikit dari kelompok B. B aja bang, cari. B dapat dari kesalahan berarti sepertiga dari 48 buah. 16 buah. Ya, oke. Benar ya. Jadi si B, D sama dengan E. Si B itu dapatnya sepertiga dari 48. Itu 16. Oke, kita dapat yang B. Oke. A sama dengan 8 karena setengah lebih sedikit dari B. Ada 16 rot. A 8. A-nya nilainya B min Nah, ya. Itu ya permodelannya benar dari si Bim Tuy. Atau mau jawabannya langsung kayak El Gasing langsung uh, dijawab itu juga bisa. Jadi permodelannya adalah si B, si A, ya artinya dapat setengah lebih sedikit. Ya kenapa harus ribet ini? Let's say harus misal B dikurangin setengah B. Karena logikanya adalah
lebih sedikit, ya artinya kita perlu tahu si B itu awalnya berapa, habis itu dikurangin setengahnya si B, gitu. Nah, ini penting banget karena misalnya kalau bukan setengah deh, misal, 3/5, misal 3/5 kali lebih sedikit. Mungkin kalau nggak apa ya, nggak seintuitif setengah, tapi kita bisa tahu kalau misal, eee, tadi 3/5 lebih sedikit, artinya si B ya, si B yang utuh itu dikurangin 3/5 si B, gitu. Nah, ini dalam kasus ini setengah, jadi lebih gampang lah ya. Ya, B kurangin setengah, ya udah setengah aja, gitu. Ya, jadi kita tahu dari sini si A-nya itu 8. Oke, kita dapat A sama B. Nah, sekarang apa? Kita punya A sama dengan 8, B sama dengan 16, gitu. Kalau di total ini dapatnya 24 ya, baru 24. Oke. Nah, sekarang PR kita cari C, A, B, C, D, E. Oke. Nah, kita tahu kalau kita 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 kebawain deh. C itu sama dengan 2D, si E sama dengan D. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu si hmm, si D si si D sama E. Nah, kuncinya coba kita manfaatin informasi yang udah kita punya. Ya, 8 sama 16, 24. Oke, berarti ada sisa, ya, sisa berapa? 24 roti lagi yang kita belum tahu ini punya siapa, ya kan? Gitu. Nah, 24 roti ini sisanya ketika kita udah tahu si A sama B itu 8, 16, berarti 24 roti ini adalah sisanya si C, D, sama E, ya kan? Ubah jadi setengah C sama dengan D, Bang. Oke, boleh. Ya. Nah, 24 roti ini ya, C plus D plus E. Oke, karena kita udah tahu informasi ini, hmm, ya udah, informasi ini, ya, dan yang kita mau cari tahu itu kan si C. Oke. Jadi mikirnya gimana caranya kita mengaitkan, ingat goals kita C. Goals kita mau cari si C. Gimana cara kita mengaitkan informasi-informasi ini untuk menuju goals kita menuju C. Oke, berarti ketika kita tahu ini C, D, E, ya udah, ya nggak sih? Oh ya, gimana? Kita akan mengubahnya jadi si C. Oke. Tadi benar kata Elga Sing. Jadi si D ini, yang ini, kita ganti subjeknya menjadi yang D. Jadi D sama dengan setengah C. Tuh. Wow, tuh. Udah dijawab tuh, Elga Sing. Mantap. Nah, D sama dengan setengah C. Ya. Jadi kita bisa 24 sama dengan C plus setengah C plus E. Oke. Nah, sisa satu, si E. Gimana caranya? Nah, ya kita tahu kalau informasi D itu sama dengan E. Artinya, ya sama aja kita bilang E itu sama dengan setengah C. Oke, berarti 24 sama dengan C plus setengah C plus setengah C. Gitu. Oke. Jadi, 24 sama dengan C tambah setengah. Berarti setengah tambah setengah sama dengan 1. 1 tambah 1, ya, itu 2C. Berarti
Ini aku rapiin dulu. Berarti C, kedua rows kita bagi 2, yaitu 12. Oke. Nah, jadi si C dapetin 12. Oke, yay. Oke, sama ya punya L gasing, mantap. Wah, dapat segini juga. Sip, sip, sip. Ya. Jadi di sini kita ya ketika tahu diketahui tanya, ya mungkin kita bisa lebih rapi ya buat buat si diketahui ditanyanya gitu. Oke. Oke, oke. Agak rumit tapi seru. Iya. Kita jadi detektif ya, teman-teman. Oke. Oke, kita langsung saja ya ke nomor berapa nih asiknya. Bang, kalau nemunya dari coba-coba pakai pilihan opsinya, aman kan? Benar, pakai pilihan opsinya. Bisa aja. Opsinya itu eh kan tadi diketahui ditanya dijawab. Data-data itu sebenarnya teman-teman bebas dari, maksudnya bebas tuh dalam artian di soal ini ya, dalam lingkup soal ini. Terkadang opsi dari soal itu membantu kita buat meraih suatu solusi. Kadang juga di ujian gitu sih. Ya meskipun nggak harus dari opsi, tapi beberapa kasus bisa jadi ide tambahan gitu. Jadi ya boleh-boleh aja asal ya bisa diverifikasi itu bener atau enggaknya gitu. Ya kalau kepepet ya udah sih. Nanti buat nyari C pernyataan 15 digunain semua. Iya. Jadi kita pakai semua data yang punya. Seperti itu. Tergantung angkanya nggak sih? Kalau angkanya gede nggak bisa. Ah, bisa-bisa aja mungkin. Oke. Oke. Hmm, ini agak nih, yang agak panjang ya yang diketahuinya. Ini oke. 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 Coba baca dulu. Oke. Ya, udah ya. Udah baca kan? Ya, kita kerjain bareng deh. Oke. 4 tas berisi roti dibagikan kepada 5 kelompok kerja dengan ketentuan. Hah? Apa ini? Waduh, tipe nih. Izin. Waduh, roti lagi. Oke. Ya bener ya, salah ya. Oke, Kevin, Alfred, Zain, Ilham, dan Alvin adalah 5 siswa yang mencalonkan diri menjadi ketua OSIS di SMA 1 Bojonggede. Oke, ada 3 program yang diajukan para calon. Pertama, program peningkatan akademik oleh Kevin, Alfred, dan Zain. Non-akademik oleh Zain, Ilham, dan Alvin. Program keagamaan oleh Alvin, Kevin, dan Alfred. Oke. Setiap siswa hanya diperkenankan memilih satu calon berdasarkan programnya. Oke, hasil pemungutannya sebagai berikut. Oke.
Oke, ini rada puyeng, jadi kita coba petain satu-satu, oke? Nah, tapi sebelum itu, em, petain dulu deh, yang diketahui dulu. Yang ini kayak data-data yang udah dikasih ke kita, ya. Gimana caranya nanti yang ditanya-ditanya di soal, itu kita jawab pakai data-data yang kita punya, oke? Nah, oke. Jadi yang pertama, program peningkatan akademik. Oke. Program si peningkatan akademik, kita singkat aja. Itu diajuin oleh Kevin, Alfred, and Zane. Terus yang kedua, ini aku samain aja. Yang kedua itu adalah program peningkatan non-akademik, NA. Yaitu adalah Zane, Ilham, dan Alvin. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah keagamaan, program keagamaan. Itu adalah Alvin, Kevin, and Alfred. Oke. Nah, kita punya syarat lagi. Setiap siswa hanya diperkenankan memilih satu calon berdasarkan programnya. Oke. Terus diketahui nih, 90 siswa memilih program peringkat akademik, 100 non akademik, 45 memilih keagamaan, dan diketahui kalau jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program sama. Oke. Nah, kita langsung ke ditanya deh. Informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah suara yang didapatkan Alfred. Oke. Berarti kita mau cari tahu Alfred tuh jumlahnya berapa sih? Ya kan? Oke. Ada yang udah jawab belum? Alfredo. Oke, kita coba 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Kita butuh apa? Yang pasti. YPPA. 4. Ya, sepemikiran. Oke. Oke. Jumlah suara terbagi sama besar pada calon yang memiliki program-program yang sama. Oke. D 4, 4. Nah, habis itu apa? Alfred tuh ada di mana sih? Alfred tuh kita lihat data yang kita udah punya. Ada di sini sama sini. Berarti dia ada di program peningkatan akademik sama 1, 3, 4. Oke. Hmm. Ya, udah jelas banget ya. Jadi ketika udah petain, kita jelas nih. Itu 1, 3 gitu. Ya. Kenapa 1, 3 bisa? Ya, karena 4 bisa. Karena 4 ada si informasi 4. Kita konekin. Jadi jawabannya yang D. Ya, gampang. Oke, lanjut deh. Sip, sip. Dua agak panjang nih. Ilham sama Alvin. Ilham Alvin, Ilham Alvin. Ingetin, ingetin. Ilham Alvin. Ilham, aduh. Ilham Alvin. 4C ya? Oke. Lanjut bang sampai jam 12. Waduh, mau tidur nih. Aduh. Oke. Calon yang memperoleh suara terbanyak. Oke. Berarti gimana? Kita butuh semua ya ini. Yes. Ya nggak guys? Suara terbanyak. Mm, 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 mm.
Wah, yang akademi total ada 3 orang dan ada 90 suara, berarti masing-masing menerima 30 suara. Ya, sip. Benar benar. Oke. Yap, jadi ini masing-masing, ya kita M ya, masing-masing 30, 3 berarti 60, jadi ini 15 masing-masing. Oke, berarti yang memperoleh suara terbanyak. Oke. Nah, kita lihat aja, lihat kalau mau ngitung semua ya silakan, tapi kita lihat yang bobotnya gede dulu, yaitu 90 sama 120 ya, yang dimana masing-masingnya itu punya bobot yang gede daripada 15. Ah, hmm, oke. Nah, karena di sini Zain ada di keduanya, otomatis kita bisa langsung yakin ya, sangat 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 yakin kalau si Zain tuh punya yang terbesar tanpa kita ngitung satu-satu, ya kan? Yang di mana ini muncul satu 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 satu. So, jawabannya Zain gitu. Ada yang ngitung satu-satu nggak? Alma aku hitung satu-satu. Oke, nggak apa nggak apa. Kalau secara secara natural kita bakal ngitung satu-satu sih. Oke, ya aman ya. Oke, wah nomor 5 apa ini? Kalau belum dibuatkan satu-satu kayak merasa resah. Ya lagi. Ada benarnya. Oke, nomor 5 ya. Kekecilan nggak sih, guys? Nggak ya? Oke. Jika ketua terpilih mengangkat ketua seksi keagamaan dari calon yang memperoleh suara terbanyak yang mengajukan, ini kenapa kalimatnya jelek? Jika kalau yang mengajukan program keagamaan, maka yang sebaiknya dipilih ketua seksi keagamaan adalah, oke, coba. Berarti ini syaratnya apa? Kita cari yang keagamaan, ya, apa? Coba. Yang agamis, ya, mengangkat ketua seksi keagamaan dari calon yang memperoleh suara terbanyak. Si Alvin, Kevin, dan Alfred. Ya, kita punya ini nih, Alvin, Kevin, dan Alfred. Ya. Yang diminta apa sih, guys? Alvin kayaknya. Nah, kita lihat dari itu ya. Ini nggak ada info yang kayak Alim gitu. Alvin. Kenapa tuh Alvin? Ya dari sama mereka paling banyak si Alvin sih yang jadi ketua bank. Hmm, orang dalam. Waduh. Ya, jadi dimintanya itu adalah yang gini, yang mengajukan program keagamaan, ya. Terus dia dari ketiga ini Alvin, Kevin, Alfred,
itu mereka yang punya suara terbanyak juga yang di hal lainnya, gitu kan? Ya nggak sih? Sekongkol Mazen. Iya, bisa sih. Oke. Nah, kita lihat aja. Yang kan yang non akademik tuh gede ya bobotnya, 60 tuh. 60. Jadi dari Alvin, Kevin, Alfred ya. Soalnya Kevin sama Alfred dapat bagian dari akademik, sedangkan Alvin dari non akademik yang udah gede. Ya, itu dia. Betul, Menju. Jadi kita ya lihat aja yang bobotnya gede si Alvin gitu. Jadi ya udah kita langsung saja jadi ketua seksi keagamaan, yaitu si Alvin. Oke, El Gasing tadi aku hitung satu persatu. Kevin 45, Alfred 45, Zain 70, Ilham ya. Ini bahkan dari Kalimantan terus aku ambil si Alvin karena setelah ditelan semua suara dia dapetnya si Alvin yang jadi ya, ya itu ya verifikasi detail ya. Ya, ya emot api. Ya, Zen melesat jauh ya, 70. Gila. Nah, jadi bener ya. Jadi antara Alvin, Kevin, Alfredo, Fredo. Jadi yang benar adalah Alvin, Ustadz Alvin. Ya, jadi yang uhui. Aduh, oke. Soal lanjut ya. Lanjut nggak? Lanjut atau sesi yapping? Hmm. Berapa jarak? Lanjut. Uh, yang menarik mana nih? Oh, ini menarik nih. Lanjut 50 soal. Wow. Alamak. Ah, is. Hmm. Minggu depan airdropnya libur gak sih guys? Turun nggak? Aku lupa. Saya terakhir ini tiga airdrop nih. Libur ya? Enak dong. Libur. Sedapnya. Liburin. Masa Opa nanya ke kita? Waduh. Sedih bang, libur mau belajar. Enak bang libur saya bisa kejar yang belum dikerjain. Ya bener. Bayar utang ADP. Wah, seminggu guys. Seminggu tanpa airdrop. Ya nggak sih seminggu? Saat bayar utang ADP. Wah, yang PM sesusah itu guys. Ya sih PM Surya. Hmm, live class, live class, I don't know. How about live class? Libur akhir tahun jadi PM anomali. Wah, waduh. Oh iya,
antang. Oke, lanjut ya. Oke. Besok libur lah, santai lah. Oke, pada sebuah bandara terdapat 4 pesawat yang akan berangkat pada waktu yang sama menuju lokasinya masing-masing. Lalalala. Oke. Nah, kita punya data-data ini. Yuk bakar-bakar. Bakar-bakar kertas ADP aja. Oke. Nah, jadi kita punya informasi 4 nih. Oke, kita lanjut ke informasi kekecilan nggak sih, guys? Kekecilan ya. Ya udah gini deh. Oke. Nah, kita coba, kan ini udah di list nih, jadi udah enak. Sekarang kita coba yang ditanya, oke? Jika keempat pesawat telah mencapai tujuannya masing-masing, ya kan, 4 titik. Pesawat manakah yang menempuh jarak paling jauh dari bandara? Oke, goals kita pengen nyari pesawat yang menempuh jarak paling jauh. Oke, jarak paling jauh. Nah, di data-data ini kita punya data tentang suatu pesawat itu jarak tempuh si jarak tersebut, ya kan? Dari pesawat A, B, C, D, gitu. Nah, sekarang coba kita biar enak visualisasiin aja ya. Oke, dibilang kalau pesawat A bergerak lurus ke utara dan menempuh jarak 300 km. Oke. Nah, karena ini ngomongin utara, selatan, barat, timur, coba kita bikin anunya. Apa, guys? Ya, adalah ini. Oke. Ya, itulah, ya kan? Oke. Si A, si A itu 300 kilometer. Oke. Terus yang si B bergerak lurus ke selatan dan menempuh jarak 2 kali lebih jauh dari pesawat A. Oke, jadi yang ini utara ya, guys. Decking. Waduh. Oke, siap. Lah, kenapa nanti aja lah visualisasinya. Yang ada dulu deh, yang C itu ke barat dengan 400. Oke, yang barat tuh ke kiri ya, berarti 400 km. Terus dibilang kalau pesawat B itu ke selatan tapi 2 kalinya. 2 kali si A, sedangkan yang D itu ke timur, apa? 2 kali lebih jauh dari C. Nah, oke. Nah, sebenarnya untuk jam 14 kita cukup kita cukup lihat ini aja ya. eh Kuantitatif kualitatifnya. Oh iya. Ayo, timur laut ke arah mana, guys? Timur laut. Aduh, lupa gitu. Geografi. Kemana nih? Anu adalah, waduh. El Gasing beraksi. Ya, udah dihitung ya. Anyway, ya, yang D itu ya 800 km ya. 2 kalinya. Itu 2 kali 400, 800. Yang si B itu 2 kali A, 300. Yes, 600. Anu hadir. Oke, ya, yang menempuh jarak paling jauh dari bandara, ini adalah bandara, itu adalah ya D. Gampang saja. Oke, yang 15. Berapa jarak antara pesawat A dengan pesawat C saat keduanya telah sampai tujuan? Nah, kita diminta apa? Ketika ini sampai tujuannya, gimana gimana sih cara kita tahu jarak yang dimaksud?
jaraknya? Apakah kita harus ngitung ini, atau ngitung gini? Ben ya, gampang. Coba, apa yang dimaksud jarak? Kenapa kenapa ada suatu disebut jarak? Kenapa ya? Jarak antara A sama C. Mm, 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 mm. Ini gimana sih pakai Pythagoras? Ayo, what's the idea of jarak? Mm, mm. Wen ya, gampang saja. Aduh, ini tujuannya ada di sini nih. Ini tujuannya masing-masing. Si A, C, D, B. Yuk, ayo. Jarak pesawat A sampai bandara terus C sampai bandara. Nah, itu adalah jarak mereka. Begitukah? Ya, benar nggak? Mm, 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 mm. Lintasannya. Hmm. Mm, mm, mm. Harus nyari jarak paling dekat dan garis lurus antara kedua titik pesawat. Hmm. Jalur terpendek dari A ke C. Akar garis baru nanti habis dihitung jarak 500 pakai Pythagoras. Mantap. Ya, jadi ide besarnya adalah jarak saat keduanya sampai tujuan yang dinamakan jarak itu adalah misalnya kalau dalam geometri ya, itu adalah yang paling dekat gitu. Oke. Nah, yang paling dekat tentu saja apa? Ya kita tarik garis lurus saja. Oke, gitu. Yang paling dekat. Nah, karena ini paling dekat, ya garis lurus, ya kita tahu bentuk ini segitiga ya, yang dimana membentuk siku-siku. Ya udah benar tadi kata Elgasing ya. Jadi pakai Pythagoras. Kita pakai penemuannya Mbah Pythagoras ya. Jadi di sini kita tahu sepanjang 400, ini 300. Oke, sesuai teorema Pythagoras, let's say apa ya? Ya langsung hitung ya. Udah aman kan? Pythagoras udah sering dipakai kok. Ya. 300 kuadrat tambah 400 kuadrat. Oke. Oke. Jadinya berapa? 900, 600. Set 2500. Eh, ya kan 900 ya 2500. Jadi 500 deh. Diaman-amanin. Kok gitu? Aman enggak? Ya 500. Nah, jadi intinya Pythagoras itu adalah kuadrat dari sisi itunya. Anu itu lagi. Dari sisi yang bawahnya ya sama sisi tegaknya ya gitu. Intinya kalau segitiga itu selalu siku-siku ya. Untuk menjadi sisi miringnya, kita mengkuadratkan sisi tegaknya sama yang
tegak satunya. Si itu anu. Oke. Aman ya. Jadi yang C. Oke, langsung saja deh. Yang D. Yang 16. Berapa jarak antara pesawat B dengan pesawat D saat keduanya telah sampai ke tujuan? Sama. Eh, sama sama saja pun. Ya, langsung saja ke teman-teman. Kita pakai ilmu si Pythagoras tadi ya. Tahu kalau ini ada 800, ini adalah 600. Betul, pakai Pythagoras lagi. Ya, langsung aja ya. 800 kuadrat tambah 600 kuadrat. Ya enggak? Nah, bedein sih. Ini ngomongin bener kan? Arah ini kemana ayahnya? Oh, lanjut ya. Lah momen. Ayo. Jadi ini 400 3.600. Itu adalah berapa? 10.000. Jadi berapa sih? Eh, kurang nolnya ya teman-teman. Kurang nol, kurang nol. Hmm, 1 juta. Jadinya 1.000. Kurang nol. Oke, gampang ya. Si Cibu. Sewu, sewu. Aduh. Oke, 17. Manakah pria yang tidak tepat? Aduh, ini malesin ya kalau udah ketemu ini. Tidak tepat. Berarti kita ngecek satu-satu ya. Alamak. Oke, yang A ya. Jarak antara pesawat A dengan pesawat B sejauh 900 kilometer. Bener nggak? Ya. Kita lihat si A. Si A ini 300, 600, 900. Jadi benar. Ya, betul. Sip. Yang B, jarak antara pesawat C dengan pesawat D sejauh 1.000 kilometer. Betul apa betul? Betul apa betul? Salah. Salah. 400 ke 800. Berarti 1.200. Jadi, ye, untung di B. Terima kasih Bang Iben. Kalau yang agak itu yang D sih, opsi D. Apa D ya? Kalau misal yang ngecek satu-satu. Soalnya kalau misal kita cenderung, let's say, oh kita coba yang awal atau akhir. Sama aja sih kalau misal ngecek satu-satu. Tergantung mulainya dari mana. Tapi aku selalu curiga. Jadi aku selalu ngecek yang ini dulu. Ya, maaf curigaan. Eh, aman lah ya. Oke. Wah, udah jam segini. Lanjut nggak, guys? Atau mau apa nih?
Lanjut. Udah 10 soal belum sih? Tua, gapat, 6, 7, 8, 9. Wah, berapa dua soal terakhir deh? Hmm, mm, 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 mm. Soal umur, menarik itu. Oh ini ya, si Luffy Sanji Zoro. Oke, kayak soal umur ya. Ini menarik nih. Umur, umur, umur. Umur gak ada yang tahu. Benar sih. eh Maka kita harus memanfaatkan umur ini sebaik-baiknya. Waduh, malah curhat. Oke, ini kan gas nggak? Oke, jika usia Luffy, kayak gasken ya, Sanji dan Zoro saat ini memiliki perbandingan sebesar 4. Dan jumlah umur mereka 4 tahun yang lalu adalah 78 tahun. Oke. Berapa umur Zoro 3 tahun yang akan datang? Oke, cerita One Piece ya. Ini di episode 1367. 1367 yang ngomongin tentang umurnya. Anyway, emang udah sampai 1000 guys episodenya. Nggak tahu deh. Nah, kuncinya, oh udah, anjir. Iya, wow. Kuncinya adalah malam ini upload episode baru. Hmm, menarik. Oke, kuncinya adalah kita memodelkan matematika, ya. Oke. Ya, kita tahu perbandingannya 654. Dan jumlah umur mereka 4 tahun lalu adalah 78. Oke. Ini ah, coba kesepakatan deh yang kita mau nyimbol nih si Luffy Sanji Zoro. Ini umur buat yang tahun ini. Sepakat nggak? Sepaket. Oke. Oke. Jadi L S Z itu buat yang saat ini. Oke, sepakut. Nah, perbandingannya 654. L S Z 654 gitu. Nah, dibilang kalau jumlah umur mereka 4 tahun lalu adalah 78. Oke, 4 tahun yang lalu. Oke. Jadi gimana modelnya coba? Ya, kita coba. Ini 78 itu sama dengan berapa? Coba. Kan LSZ itu adalah yang saat ini. Berarti kalau kita tahu 78 itu 4 tahun yang lalu, ya simpelnya gimana? Ya kalau 4 tahun lalu, si L yang saat ini dikurangin 4. Si S juga kurangin 4. Z kurangin 4. Ya nggak? Ayo coba modelin ini. Ayo. Oke. Nah, ya udah karena jumlah umur 4 tahun yang 78, ya. Berarti L kurangin 4 ditambah ditambah S kurangin 4 ditambah Z kurangin 4. Ya kan?
Jadi ini berapa? Mmm, L tambah S tambah Z sama dengan min 12. Ya. Jadi kita tahu, jumlah umur gimana sih? Mmm, oh ya, jumlah umur L, S plus Z plus 12 jadinya. Jadinya berapa? Ya 90. Jadi jumlah umur mereka saat ini adalah 90 tahun. Ya, kita nggak tahu masing-masing berapa. Nah, dengan kita tahu ini dan kita dapat data ini, ini juga sebuah aset ya. Data satu, data 2. Yang kita mau cari tahu apa? Ya, umur Zoro 3 tahun yang akan datang. Jadinya kita perlu cari tahu Z yang Z saat ini ditambah 3, ya kan? Itu hasilnya berapa sih? Berarti kita perlu cari Z gitu. Ditanya Z plus 3 perlu Z, terus kita punya informasi perbandingan L, S, Z sama jumlahnya. Nah, sekarang udah enak gitu. Ini yang ditanya, ini yang diketahui. Yang pertama, ini yang kedua. 24 tahun. Oke, coba kita cek ya. Nah, konsep perbandingan. Oke. Kalau misal kita bisa nggak sih guys, dari perbandingan ini kita tahu masing-masing si L, S, Z-nya? Kalau iya gimana? Bisa nggak kita cari tahu? Hmm, 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 hmm. Coba kita konekin antara ini sama ini. Bisa banget. Oke. Ah, coba. Nah, berarti apa? Berarti untuk mencari si Z kan punya 4. Ya. Kalau kita mau cari perbandingan keseluruhannya, kan kita punya informasi totalnya. Nah, perbandingan itu juga bisa kita totalin dulu, ya kan? Oke. Nah, kita tahu 6, 5, sama 4. Jadinya, total dari rasio ini itu adalah eh, sebanding dengan yang aslinya. Kebayang? Jadi, di sini deh. Oke. 6, 5, 4. Oke. Nah, berarti eh, eh, jumlah ini berapa nih? 15. Kan? Itu, ini masih titik-titik ya. Itu sebanding dengan 90. Gitu. Oke. Nah, yang mau kita cari tahu apa? Si Z-nya. Ya. Ini yang ini deh. Em, ini rasio, ini apa? Jumlah asli gitu kan. Si 15 ini sebanding dengan 90. Nah, 90 karena kita mau cari ZZ ya. Si Z dari 90 itu sama halnya dengan 4 dari 15 gitu ya. Aman nggak? Hmm,
Sampai sini paham nggak? Udah nggak pakai belibet. Mhm 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 mhm. Ya kalau konsep rasio udah aman ya? Paham ya? Oke, mantap. Nah, ya wes kalau seperti itu, kita 4/15, maksudnya apa itu, Kak? Nah, 4/15 itu 4/15 adalah rasio, gitu. Rasio si perbandingan umurnya, gitu, kan. Iya, umur Z dan jumlah seluruhnya, ya. Jadi, ini itu adalah, rasionya, terus ini yang aslinya, gitu, ya, yang aslinya. Ini yang keseluruhannya, eee, rasio total, dan ini rasio yang si Z, ya kita sebutnya rasio aja lah ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa, ya kedua ruas, kita kalikan 90, berarti 90, 4/15 dikalikan 90, sama dengan Z, kita ini. Oke, bener nggak? Mhm. Oke, berarti si Z sama dengan, 15 bagi 90 berapa? Berapa sih? 4, 5, 6. 6 ya? Yes, 6. 6 kali 4, 24. Ya, kita ketemu. Eits, tapi bukan ini ya. Yang ditanyain tuh 3 tahun yang akan datang. Jadi, kita balik lagi ke yang ditanya ini. Ah, jadi kita bisa jawab deh. Z plus 3 itu adalah 24 plus 3 sama dengan 27. Gitu. Yeay. Hampir saja ke Gojek. Ke Gojek. Oke, jawabannya yang C. Langsung saja OTW back. Nah, gitu ya. Udah siap membantai? Oke, pas ya 10 soal. Mantap lah. Hmm, kata mama harus tidur sekarang. Betul. Oke. Jadi kalau aku rangkum ya dalam Setara Belajar kali ini, sebenarnya aku mau ngenalin prinsip yang problem solving tadi ya. Diketahui, ditanya, dijawab. Jadi kalau misal teman-teman mau solve problem apapun itu ya, mau untuk kehidupan sehari-hari, yang kayak kamu ke taman atau ini contohnya, atau misalnya jawab soal, ya bisa juga pakai konsep-konsep tersebut. Kalau aku sukanya nyebutnya kayak collect data and connect data. Jadi maybe collecting the dots and connecting the dots maybe. Ya, jadi bisa lebih rapi dan terstruktur jadinya. Bantai PW Bang Egi. Kayak gitu bisa diselesai dalam 1 menit nggak ya? Wah, bisa harusnya. Tuh. Ya kayak tadi, kayak mungkin beberapa ada yang nggak perlu ngitung ya, seperti yang aku
tadi contohnya, ya ini, nggak perlu ngitung satu-satu, tapi kita udah dapet sense mana yang lebih misal lebih banyak, mana yang enggak. Jadi, itu sense itu datang dari pengalaman-pengalaman buat latihan soal temuan setiap hari DWU. Waduh, Bang PS nomor 8. Hah? PS. Bisa tapi bawa Bang Egy. Oke. Karena udah jam 11 ya, guys. Wah, jauh juga. Terima kasih. Ya, so thank you buat teman-teman yang udah join dan ngeramein ya tentunya. Karena jujur aku kayak ngelihat Alterland saat ini sepi. Iya, tapi ya senanglah bisa malam ini teman-teman datang terus ramein dan ya mungkin kalau banyak lebih banyak ya itu ya part of biar apa ya, aku mau di DW biar lebih refreshing aja mungkin. Karena dulu pas aku ikut DW kayak ngerasa ya udah biar selingan buat belajar, bisa sambil chat sama teman-teman gitu ya, sama-sama guys gitu. Bawa bawa tutornya dikantongin guys kalau kayak gitu. Bang Juri ini lari ke sini karena muter-muter. Ya mumpung minggu depan libur ya. Wah, bantai lah tuh. 100, oh 124 ya. Kirain 114 guys. Waduh, 124 minggu depan 7 hari minus 7 hari minus 7 hari. Hamin 40. Alamak. Tapi tenang aja guys. Selagi selagi dicicil ya per hari dan juga persiapan buat intensif ya yang airdropnya sebejibun itu, jadi ya mungkin bosen dengernya tapi konsisten. Ya, semangat ya teman-teman, jaga kesehatan juga. Oke, Bang Egy nanti ketemu di UI pasti. Nanti aku akan menyambut maba UI 2026. Kalau tahun ini makannya Yoshinoya ya. Tahun depan apa nggak tahu deh. Tahun depan request band kali enak. McD. Marugame. Anjay, Pizza Hut. Bang Egy foto depan rektorat bareng kita ya. Let's go. Nanti aku bawa aja akunku juga deh. Biar biar kayak maba. Waduh, kok kalau PM. Set, Wingstop, Sushi Teh. Bang, kira-kira tuh Mas UI skor harus 700 plus ya. Tergantung jurusan tuh. Tapi kalau mau masuk UI masuk aja sih. Masuk masuk ke kampus. Waduh ini. Tergantung jurusan, teman. Masuk gerbang, masuk doa. Ya nanti masuk udah
Nanti masuk-masuk tuh udah stres, apa ya, dulu aku kemarin tuh masih banding UKT pas jadi maba, terus harus persiapan ospek, itu juga stres banget. Cuma ya stresnya bisa berganti tempat ya, gitu. Spill, langsung stres. Ya, kalau hukum kira-kira segitu ya. Kok pas itu aku tanya Neva 700 700 kan nggak sampai 710 deh. Mm-mm, hukum. Soal- Kenapa langsung stres? Karena wah nggak cuma nggak cuma masuk ya. Maksudnya em, nyiapin kelas, terus adaptasi kelas, terus eh banyak hal yang harus diurus, segala macem, sama ospeknya 700. Paman tips teliti. Waduh, aku juga nggak teliti lagi. Mungkin salah satunya ya cross check ulang 700. Merek Wingstop set ngetek babe. Pizza Hut 1 meter. Alamak. Bener 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 bener. Ya request aja guys, soalnya tahun depan biar aku ikut makan juga. Bang request bahas soal asli PU. Wah menarik tuh. Yang itu ya. Yang anu itu ya. Yang anu. Yang banyak banget tuh. Soal asli. Kak belajar sehari biasanya berapa jam? Aduh. Nggak ngitung. 16. 16. Aduh. Pakai YPT nggak sih? Udah, tapi nggak apa-apa. Hmm. Nanti aku bikin kue buat tim alter. Oke, ditunggu kuenya, madam. Aku aku boleh nyicip nggak? Nih, Nih ngobrol-ngobrol aja, guys. Yang mau masuk. Oh my god. Kue apa itu? Aduh, jadi lapar nih. Eh, Black Forest ya ini. Ya, saya siap menyantap 2 loyang ini. Tiap hari pap kue. Oh iya, suka bikin kue. Ah, kurang. Hmm. Oke deh, bikin buat semua altar. Oke deh, gila. Baru kemarin. Oke lah, ditunggu kuenya ya, madam. Nanti request eh rasa apa? Strawberry bisa. Request yang ada MTK. Apa ya? Coba bikin
rumus apa, rumus ABC. Jadi apa, X1, X2 di apa, di kuenya ya. Nah, nanti baru aku makan. Oke. Oke deh, nanti yang jawab siapa? Babe. Nanti kasih soal juga di kuenya. Sebelum makan harus jawab dulu. Waduh. Tuh, gini, ayo jawab dulu. Udah di depan depan mulutnya ya. Kalau nggak bisa langsung, wah, eh, langsung yang tanya dengan jawab dulu be. Kan anak UI, masa gitu aja nggak bisa. Waduh. Oke deh, kita mau istirahat juga ya. Aku sih sebenarnya. Gitu aja. Thank you banget udah nemenin ngobrol ya. Seru banget gitu. Masih lanjut kita mah Bang. Oke, siap. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di Setara Belajar berikutnya. Semoga. Oke, aku tunggu kuenya. Thank you teman-teman. Bye bye.